Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa di saudaraku. Makanya Bapak Ibu, saya secara pribadi sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Dan tentu Bapak Ibu semuanya sangat bangga, sangat berbahagia, sangat bersukacita. Karena kita adalah pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang setia. Maka sangat rugi bagi orang Kristen apabila ada orang Kristen yang meninggalkan Kristus, apabila ada orang Kristen yang menyangkal Yesus, dan apabila ada orang Kristen hari-hari ini murtad. Kita melihat di media sosial dan diperlihatkan barusan Bapak Ibu. Makanya jangan meninggalkan Yesus demi apapun. Lihat saudaraku, bagaimana orang-orang di luar Yesus. Apakah mereka memiliki kasih? Apakah mereka punya kasih? Dan apakah mereka mengenal kasih? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagen. Shalom alaikum, Bishim Hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, Alkitab berkata bukan saya yang mengatakan. Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka Bapak Ibu, orang Kristen itu harus bersyukur, harus bersukacita, dan harus berbahagia. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bahkan kita sudah dipilih oleh Tuhan mulai dari kandungan. Mulai dari dalam kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi prosesnya beda-beda. Kalau saya, Bapak Ibu, mulai datang kepada Tuhan, mulai percaya kepada Yesus Kristus pada umur saya 31 tahun. Dan sebelumnya saya tidak mengenal Yesus. Saya mengolok-ngolok, saya menghina. Dan Yesus izinkan saya, Tuhan izinkan saya, supaya saya berada di dalam sebuah agama ataupun sebuah keyakinan, agar saya memahami, agar saya bisa mengerti dengan jelas setelah saya percaya kepada Yesus. Betapa bersyukur dan bersukacitanya kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Bapak Ibu, kita melihat tadi, itu Gus Wafi. Mengamuk Gus Wafi Bapak Ibu. Bayangkan, seorang Gus Wafi saja itu bisa mengamuk Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang yang lain? Apalagi Gus Wafi mengajak orang untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran. Saya sering katakan hari-hari ini, apabila gara-gara agama membuat kita jahat, tinggalkan agama itu. Apabila gara-gara agama membuat kita itu tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat, dan membuat permusuhan di antara sesama kita anak bangsa, tinggalkan agama itu, dan agama tersebut tidak baik bagi Anda. Hari-hari ini Bapak Ibu, baik di media sosial maupun di luar media sosial, ketika saya memberitakan Injil bersama dengan saudara saya Bang JDP, saya selalu katakan kepada orang-orang yang saya injili, apabila gara-gara agama membuat kamu jahat, apabila gara-gara agama kamu tidak bisa berdampingan satu sama yang lain, apabila gara-gara agama engkau tidak bisa duduk di warung kopi, minum kopi bersama, sharing bersama, memberikan salam satu sama yang lain, tinggalkan agama itu. Agama itu tidak baik bagi Anda. Agama manapun dan agama apapun. Carilah agama di mana engkau bisa menghargai dan engkau bisa dihargai di dalam agama tersebut. Ya, ini kalau kita bicara agama. Ini sangat lucu sekali.
Seorang Gus Wafi yang mengatakan, yang membuat pernyataan seperti itu. Padahal Bapak Ibu, Gus Wafi sendiri itu sangat kuat sekali mengolok-ngolok Alkitab. Dia membaca Alkitab, lalu dia tafsirkan Alkitab menurut udelnya. Dia tafsirkan Alkitab menurut pikirannya. Dan tidak ada satupun orang Kristen, para apologet, para hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil yang speak up. Ya, tidak ada satupun orang Kristen yang marah. Yang tidak ada satupun hamba Tuhan penginjil yang mengajak orang Kristen untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran. Tidak ada, Bapak Ibu. Gus Wafi bahkan pernah diskusi dengan Edis TV dan sangat sering bahkan dengan Al-Hayat Kak Sofi. Begitu Kak Sofi menunjukkan wajahnya, langsung Gus Wafi debat dengan Kak Sofi. Dilayani dengan baik. Semua yang ditanyakan sama Kak Sofi bukan dijawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi berdasarkan menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini dijawab. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi hari-hari ini? Mungkin dia melihat banyak orang yang murtad. Atau mungkin dia melihat semua para apologet Kristen bersatu. Dan para apologet Kristen di media sosial ditonton oleh ribuan orang, membuat mereka kalang kabut, membuat mereka marah, membuat mereka tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat, sehingga timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan, saudaraku. Ya, kalau dia mau melihat di dalam agamanya dia, orang-orang yang ada di sekitar dia, contohnya Zumba dan kawan-kawannya, ada si Nora Aritonang, ada si Nandar, ada si Riva, ada Paru, dan banyak lagi yang saya tidak sebutkan, Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengolok-ngolok Alkitab, bagaimana mereka menghina Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak berbicara? Kenapa dia tidak menegur kawan-kawannya? Kenapa dia tidak menegur teman-temannya? Kenapa dia biarkan? Apakah dia tidak tahu? Tidak mungkin tidak tahu, karena dia ada di dalam komplotan itu. Sering kita lihat dia satu room, satu komal bersama dengan orang-orang yang menghina kekristenan. Bahkan sambil ketawa mereka menghina kekristenan. Sambil ketawa mereka menghina Tuhan Yesus. Bapak Ibu, internet ini membongkar semuanya, saudaraku. Dibongkar semua oleh internet ini, Bapak Ibu. Ya, ini zaman internet, zaman media sosial. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi selama ini, zaman internet dibongkar habis. Dibongkar selebar-lebarnya, saudaraku. Hingga membuat Gus Wafi kebakaran jenggot, kebakaran kopiah, kebakaran kumis, kebakaran rambut, kebakaran ini, kebakaran itu. Sehingga apa kata Gus Wafi? Saya mencoba untuk mengutip kata-kata Gus Wafi. Begini kata-katanya, Bapak Ibu. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara-saudara, kata dia. Begitu bencinya Gus Wafi terhadap Kak Sofi. Benci sekali dia terhadap Kak Sofi. Padahal dia pernah diskusi dengan Kak Sofi. Pernah. Dulu sebelum Kak Sofi menunjukkan wajahnya, mereka menggoreng-gorengkan isu di pihak mereka, Bapak Ibu. Ada Nandar dan teman-temannya ya. Dia tunjukkan wajah Kak Sofi. Ini loh wajah Kak Sofi Al-Hayat yang asli. Jeleknya minta ampun, katanya. Begitu Kak Sofi tunjukkan wajahnya, mereka, Bapak Ibu, berbondong-bondong hadir, mencari cara bagaimana bisa diskusi langsung. Kelihatan karena Kak Sofi baru kelihatan wajahnya, baru dia tunjukkan wajahnya. Mereka ramai-ramai mencoba untuk diskusi, Bapak Ibu. Tapi semuanya klepek-klepek, jatuh semuanya, Bapak Ibu. Tidak bisa menandingi kehebatan, kepintaran, kecerdasan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu dapat hikmat dari Tuhan. Anak-anak Tuhan itu bukan dapat hikmat dari dunia. Anak-anak Tuhan itu bukan dapat hikmat dari orang sekitarnya. Tetapi anak-anak Tuhan itu kecerdasan, kepintaran, hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan, itu sumbernya dari Tuhan. Maka anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh
Tuhan itu sendiri. Di saat diskusi, di saat debat, data demi data, dalil demi dalil, ayat demi ayat dibukakan, dibacakan, diungkapkan, diperdengarkan. Sehingga para debater muslim kelonjotan, ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika mereka tidak bisa membantah dalil, data, ayat yang ditunjukkan oleh para apologet, Bapak Ibu. Bisanya apa, Bang Abib Pendi? Bisanya mereka ngamuk-ngamuk, bisanya mereka ancam, bisanya mereka meminta pihak yang berwajib, bisanya mereka mengholol-hololkan darah. Nah, saya lanjut membaca apa yang disampaikan oleh Gus Wafi. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayan ini. Luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan saja mengajak kawan-kawannya, tapi dia juga mengajak pihak yang berwajib. Gus Wafi, jangan lagi mengajak pihak yang berwajib. Jangan lagi mengajak polisi. Pak polisi sudah banyak sekali tugas di bangsa dan negara ini. Biarkan mereka mengatur lalu lintas, mengatur segala apa yang perlu mereka atur, apa yang perlu mereka lakukan, dan apa yang mesti mereka kerjakan. Jangan lagi dibebani dengan perintah saudara. Jangan. Untuk mencari Kak Sofi. Jangan. Kak Sofi di Amerika. Ya, beliau bukan teroris. Beliau anak Tuhan. Beliau orang yang menjawab setiap hinaan, cacian, makian, pelintiran ayat Alkitab yang sudah kalian lakukan. Diluruskan oleh Al-Hayat Indonesia dan oleh Bang Edis TV, termasuk saya juga pernah, dan teman-teman yang lain, meluruskan apa yang sudah kalian bengkokkan. Maka dari itu, janganlah Gus Wafi meminta pihak yang berwajib untuk mencari Al-Hayat. Habis biaya, habis tenaga, habis waktu. Tidak bisa juga dibawa pulang ke Indonesia. Kenapa? Mungkin Kak Sofi sudah menjadi warga negara Amerika. Seperti yang dialami oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Nggak bisa dibawa pulang Pak Saifuddin Ibrahim. Betapa banyak orang meminta supaya Pak Saifuddin Ibrahim dibawa kembali ke Indonesia. Betapa banyak oknum-oknum tertentu yang meminta supaya Pak Saifuddin Ibrahim harus bisa ditangkap dan dibawa kembali supaya dipenjara di Indonesia ini. Nggak bisa, bro. Ya, nggak bisa. Ini kita belum masuk ke firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke firman Tuhan, luar biasa nantinya. Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Bapak Ibu, apalagi yang disampaikan oleh Gus Wafi ini? Kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, apa katanya? Kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Seorang Gus Wafi mengeluarkan mandat seperti itu. Ya, Gus itu Bapak Ibu bukan orang sembarangan. Orang yang punya pengetahuan agama di bidangnya. Hebat beliau, pengetahuannya hebat. Pengetahuan agama beliau hebat. Bahasa Arab jago. Banyak ayat yang beliau hafal, banyak hadis yang beliau hafal. Jago pokoknya. Tetapi punya pemikiran seperti itu. Ada apa saudaraku? Kenapa? Saya selalu berkata, kalau seseorang mengenal Tuhan, orang itu pasti memiliki sifat kasih dan sifat sabar serta sifat pengampunan. Karena semua Tuhan yang diimani oleh semua agama yang ada di dunia ini, semua Tuhan itu punya sifat Rahman dan Rahim. Punya sifat yang maha pengasih dan maha penyayang serta maha pengampun. Punya. Agama Hindu, Tuhan mereka memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Agama Buddha, Tuhan mereka
memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Islam juga begitu. Kristen, Katolik, Konghucu, semua kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini, yang namanya orang mempercayai Tuhan dan percaya kepada Tuhan, pasti orang itu berkata, Tuhanku Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Apabila kita mengenal Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pengampun itu, pasti sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun itu akan melekat pada kita. Sebagaimana kita hamba Tuhan, sebagaimana kita ciptaan Tuhan, sebagaimana kita orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, sebagaimana kita orang yang punya keintiman, kemelekatan, keakraban, keeratan dengan Tuhan, pasti sifat Tuhan Rahman Rahim, pengampunnya Tuhan itu akan ada pada kita. Sehingga kita dengan begitu mudah mengasihi orang, kita dengan begitu mudah sayang kepada orang, dan kita begitu mudah mengampuni orang. Bahkan ketika ada orang yang menghina iman kita, menghina agama kita, menghina kepercayaan kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bawa orang tersebut kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan orang ini kepada Engkau Tuhan. Engkau yang berhak menghakimi. Engkau yang berhak memutuskan hukuman apa yang dia terima Tuhan. Siapa saya ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ini sudah berbicara lain ya. Ini sudah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Hanya dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, kembali lagi kepada apa yang dialami, yang disampaikan oleh Gus Wafi. Dan ini adalah reaksi saya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sifat Tuhan itu akan melekat pada kita. Kasih, Rahman, Rahim, pengampun Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menghina kita, mengolok-olok iman kita, kepercayaan kita, nabi kita, rasul kita, kitab kita, bahkan Tuhan kita, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Karena yang berhak menghakimi orang itu Tuhan. Kalau ini dimiliki oleh setiap agama, pemahaman ini dimiliki oleh semua agama, aman Indonesia, tentram Indonesia. Ya. Kamu menghina Tuhan, Tuhan yang akan bertindak atasmu. Kamu mengolok-olok Tuhan, ingat penghukuman Tuhan itu nyata. Ya dan amin. Kalau Tuhan sudah menghukummu, tidak ada satu manusia pun, satu pribadi pun yang bisa melepaskan engkau dari hukumannya Tuhan. Ini sebenarnya yang harus dimiliki oleh semua orang yang beragama dan yang mengaku punya Tuhan. Makanya patut kita pertanyakan kepada orang-orang tertentu, kepada oknum-oknum tertentu, apakah orang-orang tertentu itu mengenal Tuhan yang diimaninya, mengenal Tuhan yang disembahnya, atau tidak? Kalau dia mengenal Tuhan yang disembahnya, kalau dia mengenal Tuhan yang diimaninya, ya pastinya Bapak Ibu, tidak mudah dia marah. Bahkan lebih mudah dia mengasihi dan mengampuni. Karena semua penghakiman itu hanya Tuhan. Siapa kita? Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Kita tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi orang. Kecuali hukum negara sudah diatur oleh undang-undang, dibuat undang-undang, dan di situ pun tidak semua masyarakat dan tidak semua orang bisa menghakimi. Ada pihak yang berwajib. Ya. Ada jaksa, ada hakim, ada pengadilan yang mengadili semuanya. Bukan kita. Nah ini, lagi-lagi, mari introspeksi diri kita masing-masing. Sebelum kita melihat jauh ke depan, lihat diri kita dan lihat orang-orang di sekitar kita. Oh, ternyata banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang melakukan hal yang lebih keji daripada orang lain lakukan. Ini harus dilihat. Maka perlu sekali introspeksi diri. Ini. Saya ingin kasih tahu satu hal kepada kita semuanya. Khususnya kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam kekristenan, Yesua HaMasiah mengajarkan kita, hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya.
Ini Bapak Ibu, hukum ini merupakan perintah utama dalam Alkitab. Perintah utama dan pertama dalam Alkitab menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Ya, dengan seluruh keberadaan kita. Hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengacu pada pusat emosi, keinginan dan motivasi kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, berarti mengutamakan Dia dalam segala tindakan dan keputusan. Harus kita kasihi Dia dengan segenap hati kita. Benar-benar kita kasihi Dia. Kita tidak akan bisa mengasihi Dia apabila kita tidak pernah membaca firman-Nya Dia. Kita tidak pernah membaca perkataannya Dia. Kita tidak pernah membaca ucapannya Dia. Setidaknya kita tidak pernah mendengarkan firman-Nya, kalamnya, ucapannya, perkataannya Tuhan. Kalau kita tidak mendengar ucapan Dia, yaitu ucapannya Tuhan, yaitu firman Tuhan, alias kalamnya Tuhan, alias Alkitab Bapak Ibu, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, jiwa. Mengacu pada bagian terdalam dalam diri kita yang mencakup semangat dan kehendak kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, berarti menyerahkan seluruh diri kita kepadanya. Seluruh diri kita kepadanya. Kita harus serahkan, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita dan akal budi. Mengacu pada kemampuan berpikir, pemahaman dan kecerdasan kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, akal budi, berarti menggunakan pikiran kita untuk mengenal dan memahami kehendaknya dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsipnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hukum yang utama. Perintah ini dianggap sebagai hukum utama dan pertama karena merupakan dasar dari semua hukum. Ya, dasar dari semua hukum. Dasar hidupnya orang Kristen Bapak Ibu. Inilah dasar hidupnya orang Kristen. Hukum ini menjadi landasan bagi kehidupan orang Kristen yang benar. Mendorong umat Kristus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kenapa orang mudah emosi? Kenapa orang mudah marah? Kenapa orang tidak mudah mengasihi? Karena tidak mengenal Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau orang itu mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, maka semuanya dia serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena keputusan itu ada di tangan Tuhan. Yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan. Tapi bagaimana? Lewat sikap kita, lewat hati kita, lewat ucapan kita, lewat pemikiran kita, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang harus kita miliki, khususnya orang-orang Kristen. Makanya orang Kristen itu tidak boleh sama dengan orang dunia. Orang dunia Bapak Ibu, orang yang suka marah-marah, orang yang suka berperang, orang suka membenci satu sama yang lain, itu orang dunia. Orang dunia Bapak Ibu, orang yang mengasihi apabila dikasihi. Orang dunia Bapak Ibu, dia akan membenci apabila tidak dikasihi. Tapi kita orang-orang yang pengikut Kristus, sekalipun kita tidak dikasihi, kita harus mengasihi. Sekalipun kita dibenci, kita harus mengasihi, harus memberkati, harus mengampuni. Ini adalah perbedaan antara orang Kristen dengan orang dunia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa saudaraku. Ini jangan main-main. Firman Tuhan luar biasa mengajarkan kita. Firman Tuhan luar biasa mendidik kita. Firman Tuhan luar biasa juga Bapak Ibu dalam memproteksi seluruh kehidupan kita. Maka saya sangat bersyukur sudah mengenal Yesus Kristus Bapak Ibu. Sangat dan sangat bersyukur Bapak Ibu, saya sudah mengenal Yesus Kristus. Yesus benar-benar mengajarkan kasih yang nyata kepada kita. Makanya seandainya kekristenan itu tidak ada Yesus, ya, maka kita bukan orang Kristen. Maka kita tidak mengenal kasih yang nyata. Karena kasih yang nyata itulah kasih yang sudah Yesus tunjukkan di atas kayu salib. Ini bentuk kasih yang begitu nyata yang ditunjukkan oleh Yesus kepada dunia. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun
Tidak ada satu utusan pun selain Yesus yang rela mati bagi orang lain. Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Yang ada sebaliknya. Disuruh mati untuk dia. Disuruh mati untuk ini, untuk itu. Ajaran Kristus tidak Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena tidak diberikan kuasa dan otoritas kepada kita untuk kita membela dia. Yang ada apa? Kita diperintahkan untuk mengasihi. Ini jadi perintahkan. Mengasihi. Mengampuni. Sabar. Bayangkan kalau Tuhan tidak sabar, apa yang terjadi Bapak Ibu. Ini yang harus kita pikirkan. Nah ini Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 13 ayat 34. Apa kata firman Tuhan? Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Ya, sebagaimana aku telah mengasihimu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Disuruh mengasihi satu sama yang lain. Bukan disuruh mengasihi orang yang seiman, orang yang seagama, orang yang seakidah. Pepetlah orang itu apabila tidak seiman, seagama dengan kau, dorong dia ke jurang. Gak ada iman kekristenan. Ya, iman kekristenan, Yesus sudah menyuruh kita apabila engkau berhadapan dengan orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan engkau, dorong dia sampai jatuh ke jurang. Tidak ada Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan menyuruh kita, mengajarkan kita, mendorong kita supaya kita mengasihi satu sama yang lain. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah itu dia. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita manusia apabila kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kita bisa mengasihi sesama manusia apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran, akal budi kita, dengan segenap hati, apabila kita tidak pernah membaca pikirannya Tuhan, membaca firman-Nya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi, hukum yang pertama dan utama, dan hukum yang kedua, itu saling berkaitan luar biasa. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini tidak akan bisa dilakukan apabila kita tidak melekat dengan Tuhan. Hukum yang kedua tidak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak melakukan hukum yang pertama, hukum yang utama. Dan hukum yang utama tidak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah merenungkan. Tidak akan bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini Bapak Ibu. Orang Kristen harus melakukan itu. Makanya orang Kristen tidak gampang marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah emosi. Karena itu. Yohanes 15 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Luar biasa Bapak Ibu tentang kasihnya Tuhan. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat paham, bahkan lebih paham daripada saya karena saya baru lahir kemarin di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah dari kecil di dalam Kristus ya, dan sampai sekarang masih dalam Kristus. Saya berharap selama-lamanya di dalam Kristus, jangan pernah meninggalkan Yesus. Biar kita sama-sama nanti memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan, mengagungkan untuk kebesaran Tuhan di surga, di Firdaus. Jangan sampai nanti ketika saya di Firdaus, saya tidak melihat mana subscriber Injil Habaget. Nah, jangan. Biarlah semua kita para subscriber Injil Habaget dan semua orang Kristen di seluruh dunia, kita bergandengan tangan memuji Tuhan. Haleluya. 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 Ini Bapak Ibu. Oke, saudara dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget,
Inilah yang bisa saya sampaikan, dan sangat kita sayangkan seorang Gus Wafi punya pikiran seperti itu. Karena dia pernah berdebat dengan Kak Sofi, Bang Edis, dan Rudi Yohanes ya, sang debater, dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Jala Baget, doakan pelayanan yang selalu saya lakukan, baik di online maupun di offline. Saya sudah lama sekali tidak buka live di TikTok karena banyak sekali kegiatan penginjilan Bapak Ibu yang saya lakukan di sekitar Tangerang, bahkan sampai ke Bandung. Tapi karena ini adalah di daerah Tangerang, di daerah Bandung ya, kita tidak memberitahukan supaya semua pelayanan yang kita lakukan boleh berjalan dengan lancar tanpa diketahui oleh orang-orang tertentu dari pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu dukung dalam doa supaya pelayanan kita benar-benar membuahkan hasil dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.